Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan Cynthia Mariska yang pada tanggal 4 November 2023 merayakan pertambahan usianya yang ke-24 tahun. Di tahun ini, Cynthia merayakan dengan cara berbeda, alih-alih menggelar pesta ala anak gaul di klub, wanita yang punya hobi motoran tersebut justru merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya dengan turut mengundang anak-anak yatim piatu. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar pemirsa? Hari ini ada yang berulang tahun. Happy birthday to me, enggak deng. Hari ini alhamdulillah dikasih umur sama Allah sampai 24 tahun. Hari rayanya Cynthia Mariska nih, gitu. Terima kasih teman-teman media yang udah datang. Sebenarnya sih bukan acara yang gimana-gimana ya, cuma acara ya ngedatengin teman-teman lah untuk silaturahmi, sebenarnya itu aja sih. Gitu. Tujuan saya datangin adik-adik sini juga. Ya, salah satunya jadi cerminan buat saya juga. Kalau apa yang saya raih sekarang, apa yang saya dapat dari sekarang bukan sepenuhnya punya saya, tapi mungkin ada bagian-bagian yang dari saya untuk kalian juga. Itu udah belum, Nay? Udah deh, nih. Baik. Jadi nggak apa-apa dia. Selesai. Tapi alhamdulillah selama hidup 24 tahun hidup ini terorganisir. Amin. Karena ada banyak doa dari ibu saya. Dan yang paling spesial dan gak terlupakan, yang sering banget nyelamatin saya zaman dulu dengan kebebasan saya, kakak saya tercinta. Yang menyantuni anak yatim, terima kasih kakak segala usahanya, segala dedikasi untuk keluarga. Walaupun mama mungkin sekarang bilangnya ya terus yang jadi tulang punggung keluarga, tapi nggak bisa dilupain kalau kakak pernah ada di sini. Cynthia sendiri mengusung tema High School di ulang tahunnya. Tak ayal, Cynthia dan teman serta kerabat keluarga yang hadir juga mengenakan seragam SMA. Tak hanya itu, rupanya perayaan ulang tahun bersama anak yatim piatu punya makna sendiri bagi Cynthia yang sudah ditinggal sang ayah sejak usia 9 tahun. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, dan ketika itu emang ada hal yang relevan sama gue, hal yang memang common things menurut gue, itu bener-bener langsung kayak kepukul ke belakang lagi. Gue ngeliat gimana caranya, mungkin dulu gue nggak ada perasaan sama sekali untuk survive, tapi dengan secara alami gitu kayak gue ngeliat lu mungkin belum ngerasain itu, tapi di perjalanan nantinya mungkin gue I've been through gitu. Maksudnya kayak gue udah pernah ngelewatin itu, dan gue berharap lu bisa setidaknya ngelewatin hal-hal tersebut dengan yang tadi gue bilang sama teman-teman. Mungkin kita nggak punya bahu papa kita, mungkin kita nggak punya bahu orang tua laki-laki kita, tapi yang harus lo ingat ada doa ibu lo jadi tameng lo. Sebenarnya gue ngundang anak-anak tadi, harapannya sih sebenarnya ya pertama ngejalin silaturahmi pasti, yang kedua emang bentuk rasa syukur gue aja. Allah udah kasih kesempatan, Allah udah kasih waktu, Allah udah kasih umur, Allah udah kasih berkah selama 24 tahun ini, which is bukan cuma sih, ini bentuk ya ucap rasa syukur gue sama Allah. Tak hanya berbagi dengan sesama, Cynthia juga mendapat kejutan spesial dari sang kakak. Bahkan tepat di hari ulang tahunnya, Cynthia diarak naik di atas singa-singaan dengan diiringi musik Tanjidor.
gue dibikin kesel aja sama videografer gue kan tiba-tiba gak ada, sedangkan kita di dalam kayak lagi cheers-cheersan gitu. Terus pas ditarik, apaan nih, gue udah mulai pirasat buruk tuh. Ya kan, pirasat buruk, tiba-tiba bener aja udah ada singa-singaan di depan. Itu di pinggir jalan ya, jalan raya kayak, woi bikin macet Warakas. Soalnya kemarin kan udah sempat dikasih surprise, cuma katanya oh gini doang nih. Jadi ya jiwa ini yang semakin ingin ngerjainnya makin jadi. Lantas apa harapan Cynthia di pertambahan usianya? Adakah hal atau pencapaian yang tengah atau belum diraihnya? Lantas seperti apa doa dan harapan ibunda tercinta untuk Cynthia? Semoga Cynthia semakin Di depan. semakin sayang sama orang tuanya, Amin. keluarga, Yang kencang. semua pokoknya sama saudara dan teman-temannya juga. Amin. Terus semoga Cynthia rezeki bertambah, Amin. menjadi anak yang soleha, Amin. menjadi panutan keluarga. Panutan. Karena kita udah dari berapa tahun lalu emang udah gak ada sosok ayah mungkin ya. Jadi emang ngerasa untuk ngelit keluarga ini juga dari gue pribadi. Karena mungkin dari kecil gue taekwondo dan lain hal, lebih kayak oh ini emang keluarga emang gue yang harus jaga. Mungkin itu jadi salah satu alasan gue terlihat lebih manly daripada wanita-wanita lainnya. Di lain tempat, aktris cantik Amanda Manopo mengajak tim Gospot untuk healing sejenak bersamanya. Ya, di tengah padatnya jadwal Amanda, ternyata melakukan treatment atau perawatan menjadi healing khusus bagi Amanda. Bagi Amanda, sangat penting merawat diri, terlebih dirinya adalah seorang public figure. Bertempat di salah satu klinik kecantikan di Jakarta, Amanda pun memilih untuk melakukan perawatan wajah dan melakukan suntik vitamin C agar kulitnya lebih glowing. Hari ini aku lagi off dan makanya aku datang. Dan di sini aku dibantu sama dokter Jessica yang mana dia yang akan melakukan treatment di wajah aku. Aku tuh memang kalau misalkan untuk masalah wajah ya pasti kurang cerah ya dok ya, kurang cerah. Jadi mungkin karena akunya kecapean, kurang istirahat, terus habis itu langsung terkena paparan sinar matahari, lupa pakai sunblock, terus habis itu makeup harus cleansing yang mungkin kurang bersih karena mungkin udah capek pulang kerja, jadi cuma tinggal bersihin tapi nggak langsung cuci muka atau apa, jadi banyak yang tersumbat di pori-pori dan itu yang bisa menimbulkan jerawat ya dok ya. Ya, sebelum treatment perawatan wajah, Amanda dianestesi terlebih dahulu sambil disuntik vitamin C. Namun dibalik itu, benarkah Amanda sebenarnya punya rasa trauma tersendiri terhadap suntikan? Benarkah ada hubungannya dengan alergi seafood yang diderita Amanda sebelumnya? Alih-alih takut, namun ada pepatah perihal beauty is pain. Lantaran hal tersebut, Amanda pun lama-lama membiasakan diri dan terbiasa lagi. Amanda pun melakukan perawatan wajah dengan tenang. Sedang apa nih? Ini sekarang lagi nunggu anestesinya supaya lebih meresap ke kulit, jadi nunggu sekitar setengah jam. Nah sekarang lagi diinfus dulu, infus ada whitening, vitamin C, terus ada anti-agingnya juga yang bagus untuk kulit supaya kulitnya lebih cerah, lebih glowing, sama lebih pumpy. Kalau misalkan diinfus ya aku takut banget, karena apa? Aku tuh apa ya namanya nadi kali ya atau apa ya yang buat diinfus gitu, urat itu ya, itu tipis banget dan kecil banget, jadi kadang-kadang kalau misalkan tidak mendapatkan suster yang pas itu aku pasti bakal disuntik berkali-kali. Aku pernah waktu itu, jadi aku lagi sakit, lagi syuting, kebetulan aku lagi syuting di rumah sakit lah, rumah sakitnya baru bangun tapi udah buka, syuting lah di sana. Terus aku tiba-tiba, aku kan alergi seafood, makan ikan peda tiba-tiba langsung bentol-bentol, gatel, itu harus disuntik, infus sama suntik buat anti alergi supaya nggak gatel-gatel dan nggak merembet kemana-mana. Udah disuntik di kiri, terus dicongkel-congkel sama dia, nggak dapet, dilepas lagi, nggak nemu-nemu karena kan mungkin badannya udah merah, alerginya udah makin parah, akunya panik, akhirnya nggak jadi suntik. Itu seharian, akhirnya aku besoknya udah makin parah, mukanya bengkak, matanya bengkak, baru aku ke rumah sakit yang ada di Jakarta. Lantas apakah Amanda puas dengan hasil perawatan wajah yang dilakukannya?
Udah dikasih kayak laser gitu, abis itu dikasih serum sama mereka, terakhir dikasih masker, abis itu udah selesai. Hai guys, ini aku udah selesai perawatan dan terlihat kan mungkin ada perubahan dari muka aku dari awal pertama kali datang dan setelah treatment. Iya, Amanda mengaku belakangan kulit wajahnya kurang cerah lantaran kerap melakukan aktivitas syuting outdoor. Lantas benarkah Amanda sempat merasa takut jika wajahnya kusam atau kurang glowing? Benarkah melakukan perawatan atau treatment kecantikan di kalangan selebriti menjadi salah satu hal wajib agar tetap terlihat glowing di antara selebriti-selebriti baru yang bermunculan? Ya jadi ya memang bukan karena mau akhir tahun, mau awal tahun atau mau lakukan lagi ada mau Natalan atau apa Lebaran. Emang kalau memang ada kesempatan untuk memang ada waktu kosong untuk treatment, apalagi memang sebagai seorang public figure ya, gak hanya seorang public figure, siapapun itu perempuan di luar sana pasti kan ya perawatan kecantikan itu nomor satu pastinya. Pemirsa, RCTI kembali akan menggelar ajang penghargaan bergengsi untuk insan musisi yaitu Indonesian Music Awards atau IMA 2023. Bersama PT Nuan Digital Indonesia melalui Langit Musik sebagai mitra utama, malam puncak IMA 2023 akan digelar pada 7 Desember 2023 mendatang. Dini Putri selaku Programming and Acquisition Director RCTI mengungkapkan bahwa ada satu hal yang berbeda dalam Indonesia Music Awards 2023 kali ini. Oke, hari ini kita press conference untuk Indonesian Music Awards nanti akan diselenggarakan tanggal 7 Desember 2023. Di hari ini kita baru mengumumkan 14 kategori yang akan dilombakan di tanggal 7 Desember nanti. Semua hasil yang keluar dari hari ini tentunya kami setuju dan kami support karena memang itu sesuai dengan apa yang ada di market sekarang. Ini akan masuk tahun ketiga dan yang membedakan kategorisasi sih berubah, ada bertambah. Jadi memang kalau pertanyaannya apakah besok-besok akan bertambah, berkurang atau apa, tentunya kita menyesuaikan dengan kondisi market. Sementara itu, CEO Nuan Digital Indonesia, Aris Sudewo menyampaikan optimisme yang sama. Sejalan dengan tagline Langit Musik yaitu Musik Indonesia Juara, IMA 2023 sendiri merupakan bukti nyata dari komitmen Nuan dan RCTI dalam mendukung serta memajukan industri musik Indonesia. Ya, jadi kalau dari kategori tahun ini kita ada 14 dan itu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada beberapa kategori yang memang kita adjust untuk tren setahun terakhir. Jadi kita pakai data dari tahun 2022 ke tahun 2023. Di situ banyak banget sebenarnya kategori yang baru kita masukin gitu ya. Karena industri musik Indonesia juga secara genre bertumbuh pesat gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Dini bilang juga, nggak bisa kita cuma dangdut doang. Ternyata turunan dangdut tuh banyak banget dan itu yang akhirnya kita jadi punya kesimpulan kayaknya harus ada kategori-kategori yang baru untuk setiap tahunnya gitu ya, karena berkembangnya industri musik di Indonesia juga sangat pesat, sangat dinamis gitu ya. Jadi kita mengikuti tren di tahun sebelumnya. Effortnya mungkin tidak sesulit dulu, tapi challenge-nya adalah bergulirnya masa terkenalnya juga mungkin pendek gitu. Jadi artinya dengan ada awarding seperti ini itu justru memberikan kesempatan membangun semangatnya orang untuk ya meskipun mereka bilang itu bonus gitu ya, tapi sesuatu yang diapresiasi itu kan akan memberikan sebuah kebahagiaan sendiri, kebanggaan sendiri. Jadi ini hopefully dengan awarding seperti ini kita akan lebih banyak melihat nama-nama baru setiap tahun. Mungkin kalau zaman dulu kita bilang, oh dia lagi ya bandnya kok itu lagi gitu. Kalau masuk ke sini, wah itu luar biasa. Jadi oh ada ini ya, oh ini siapa ya gitu. Oh ternyata nama ini besar sekali gitu. Jadi yang menarik buat saya sih itu dan itu harapan ke depan. Selain itu, IMA 2023 hadir dengan 14 kategori, diantaranya ada Song of the Year, Collaboration of the Year, Breakthrough Artist of the Year, Nada Sambung Artist of the Year, Male Singer of the Year, Female Singer of the Year, Duo, Group Band of the Year, Alternative Song of the Year, Throwback Hits of the Year, Social Media Artist of the Year, Songwriter of the Year, Album of the Year, Langit Musik Lifetime Achievement, dan Langit Co-Artist of the Year. Untuk mendukung musisi favoritnya, masyarakat Indonesia sudah bisa melakukan voting sejak 7 November dan ditutup pada 5 Desember 2023 melalui aplikasi Langit Music. Aku lagi syuting terus dikabarin dapet nominasi, senang banget lah karena kan kalau dibandingin maksudnya musisi-musisi lain kan aku masih junior banget, baru meletek lah gitu kan. Senang banget, tapi untuk menghadiri acara ini jangankan untuk masuk nominasi, untuk menghadirinya pun aku udah happy banget sih.
Sama, sebenarnya juga masih baru, di industri musik Indonesia itu masih baru, tapi tiba-tiba dapat nominasi, surprise banget, dan ya kagetnya itu benar-benar ini tuh pencapaian. Mungkin rata-rata musisi Indonesia yang diharapkan adalah ya pencapaian ini, dan alhamdulillah ternyata Allah ngasih rezeki aku berada di sini sekarang. Surprise sih. Aku tuh breakthrough ya kalau nggak salah ya, maksudnya pemecah gitu kali. Mungkin ada sempat beberapa lagu kemarin yang viral, mungkin yang bisa datengin kita ke sini akhirnya. Tapi terima kasih buat semuanya. Ini adalah hari yang luar biasa untuk Batasnya dan kita semua.